Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabarnya anak soli dan solihah pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Baik anak-anak soli dan solihah, sudah siap untuk belajar? Hal yang perlu kalian lakukan sebelum belajar yaitu yang pertama, silakan siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak-anak soli dan solihah, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Materi kita pada pagi hari ini yaitu materi yang ada pada tema 1A subtema 3 tentang ayo menulis huruf vokal dan konsonan. Materi tersebut adalah materi bahasa Indonesia ya. Nah, anak-anak soli, masih ingatkah kalian apa saja yang harus diperhatikan saat menulis? Yang pertama, posisi duduk. Posisi duduknya harus tegak ya. Kemudian yang kedua, cara memegang pensil. Nah, cara memegang pensil yaitu dengan memegangnya dengan 3 jari, yaitu jari ibu jari, telunjuk dan juga jari tengah. Untuk jari manis dan juga jari kelingking hanya penahannya saja. Kemudian letakkan buku di atas meja. Kemudian jangan lupa perhatikan pencahayaan tempat. Jadi ketika menulis harus di tempat yang terang ya anak-anak soli. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan jarak mata dengan buku. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Nah, itulah yang harus kita perhatikan saat menulis. Nah, sekarang kita akan belajar menulis huruf vokal dan juga konsonan. Perhatikan yang pertama. Nah, pada buku tulis kalian kan ada, kalau pada buku halus itu ada 3 baris ya. Baris yang atas, kemudian baris yang kedua, dan baris yang ketiga. Nah, kita bisa memulai menulisnya pada baris yang kedua, yang ini ya anak-anak soli. Contoh, Ustazah kasih contoh dalam menulis. Perhatikan, ini cara memegang pensilnya. Nah, ini S. Nah, huruf S itu penuh 1 baris yang tengah, yang kecil ini ya. Kemudian I. Nah, I juga penuh. Kemudian K. Kalau K itu garis tegaknya 2 baris ya. Jadi baris yang pertama dan baris yang kedua seperti ini. Sikat A penuh, kemudian T. Nah, T seperti ini. Kalau T ada sedikit lebihan di atas garis ya. Jadi ini sikat. S-nya penuh 1 baris, kemudian I, huruf K-nya lebih panjang atau 2 baris ya, baris pertama dan baris kedua, kemudian A itu penuh pada baris yang kedua dan T ada lebihannya sedikit di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Sikat gigi. Nah, kalau G, G-nya seperti ini, perhatikan. G itu lengkungnya ada di atas baris yang kedua, kemudian ada lebihannya di bawahnya di baris yang ketiga ya, yang ini ada lengkungan di bawah lebihnya ya. Kemudian I penuh, G lagi, nah seperti ini, kemudian I. Nah, jadilah sikat gigi seperti itu ya. Selanjutnya Ustazah kasih contoh yang kedua. Perhatikan, Ustazah akan menulis mencuci kaki. Mencuci kaki kita tulis huruf M-nya dulu. M. Nah, M seperti ini penuh di garis yang kedua. Ya, ini ya baris yang kedua. Jadi kalau kalian menulis itu kan biasanya ada 3 baris. Baris yang pertama, baris yang kedua, dan juga baris yang ketiga. Kalau pada buku halus ya. Nah, ini penuh. Penuh di baris yang kedua. Kemudian mencuci berarti E. Nah, E-nya juga penuh di baris yang kedua. N. Nah, seperti ini. Kemudian C. Nah, C-nya juga penuh. U.
U juga penuh, C lagi, kemudian I. Nah, mencuci seperti ini ya. Kemudian kalau mencuci kaki berarti kan ada dua kata. Jadi perhatikan, ketika menulis kata yang pertama dengan kata yang kedua itu harus ada jaraknya ya. Jangan lupa dikasih jarak. Nah, ditulis di sini. Nah, antara huruf I yang ini sama K yang ini itu ada jaraknya. Seperti itu ya anak-anak sholih. Jadi perhatikan jarak antar kata. Setelah huruf K, huruf A, kaki. Nah, seperti ini anak-anak sholih dan sholihah. Mudah kan dalam menulis? Ingat ya anak-anak sholih dan sholihah, ketika menulis di buku halus yang biasanya ada 3 baris, maka kita bisa menulisnya di baris yang kedua. Ada huruf yang cuma 1 baris saja, ada juga huruf yang lebih dari 1 baris. Contohnya ini huruf K sama huruf G. Kalau K garis tegaknya ke atas, kemudian kalau G garis lengkungnya ke bawah, lebih dari baris yang kedua. Seperti itu ya. Selanjutnya ayo temukan huruf vokal. Nah, tadi kita sudah menulis, sekarang lingkarilah huruf vokal. Nah, di sini ada kata sikat gigi. Huruf vokalnya yang mana ya anak-anak sholih dan sholihah? Masih ingat? Ya, benar sekali. Pada kata sikat gigi, huruf vokalnya yaitu yang I, kemudian A, kemudian I lagi, kemudian I. Nah, itu adalah huruf vokalnya. Kemudian ini pada kata telinga, huruf vokalnya yang mana? Ya, benar sekali. E, kemudian I, kemudian A. Nah, itu adalah huruf vokal. Jadi huruf vokal masih ingat ya, ada huruf A, I, U, E, dan O. Selanjutnya, ayo temukan huruf konsonan. Nah, lingkarilah huruf konsonan. Pada kata sikat gigi, huruf konsonannya yang mana? Ya, benar sekali, huruf S, kemudian K, kemudian T. Nah, setelah itu G lagi. Nah, ini adalah huruf konsonannya. Kemudian pada kata telinga, huruf konsonannya yang mana? Ya, yang T, kemudian L, kemudian N, dan juga G. Nah, seperti itu ya anak-anak sholih dan sholihah. Jazakumullahu khairan, anak-anak sholih dan sholihah sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.